Kematian ini merupakan awal perpindahan daripada alam dunia menuju alam barzah. Akan membuat khabar bahagia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan akan membuat khabar duka bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Gunakanlah anggota jasadiah yang telah Allah berikan kepada kita pada tempat yang Allah ridha, supaya ketika kita menjelang sakratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami muliakan kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Marilah dalam waktu yang singkat ini, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai detik-detik kematian. Kematian adalah merupakan awal perpindahan daripada alam dunia menuju alam barzah. Kematian walaupun sering kita dengar, kematian walaupun tidak asing lagi ketika kita membicarakannya, namun kematian bukanlah perkara yang mudah. Kematian adalah merupakan perkara yang membuat bahagia bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan bahkan kematian juga membuat kabar duka bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kematian merupakan tempat kita untuk menuju alam barzah, dan di alam barzah kita akan beristirahat di sana. Maka kematian yang akan menimpa kita bersama adalah kematian tersebut dapat mengantarkan kita bahagia di alam barzah bila bertakwa kepada Allah, dapat mengantarkan kita duka ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa mereka yang mendapat husnul khatimah ketika di ujung akhir kehidupannya? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Namun siapa mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah? Yang pertama adalah orang-orang yang selalu hatinya mengingat Allah dan lidahnya basah di dalam menyebut nama Allah, dan jasadnya selalu mempergunakan pada tempat yang Allah ridha. Pada detik-detik kematian, malaikat maut ingin menjumpai kita, melakukan aktivitasnya. Yang pertama-tama malaikat maut menjumpai kita, ingin mencabut nyawa kita melalui lidah kita. Pada waktu itu lidah berkata, "Wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu, karena lidah ini ketika di dunia digunakan oleh hamba ini, yang pertama adalah zikrullah." Mana yang namakan zikrullah? Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, wahai malaikat maut, hamba ini ketika di dunia digunakan lidahnya untuk membaca Al-Quran. Manfaat membaca Al-Quran, ibadallah sekalian, yang pertama adalah dapat menerangkan cahaya di dalam hati kita. Yang kedua, dapat menghilangkan rasa gundah gulana yang terjadi pada kita, masalah pun akan selesai. Yang ketiga, manfaat membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa. Yang pertama, alif lam mim kita baca. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
3 huruf kita baca alif lam mim, Allah memberikan pahala kepada kita 30. Bayangkan ibadah Allah sekalian, bila mana di dalam hari kita, malam kita selalu membaca Al-Quran, berapa pahalakah yang kita raih di sisi Allah. Yang ketiga, wahai malaikat maut, lidah hamba ini digunakan untuk bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi luar biasa pahalanya. Yang pertama, dengan bersalawat dapat menghilangkan dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita. Yang kedua, dengan bersalawat Allah akan memberi hidayah kepada kita. Buktinya mana ibadah Allah? Pernah terjadi pada seorang wanita pemain filem panas di negeri Mesir. Pada suatu hari dia diundang untuk berperan sebagai filem Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada waktu itu dituntut oleh sutradara supaya yang memerankan filem Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, iaitu wanita tersebut, disuruh berselawat kepada Nabi sebanyak 25,000 kali dalam sehari semalam. Maka pada waktu itu wanita tersebut pun menyetujuinya karena ingin mengharapkan popularitas dan uang yang banyak. Maka dalam filem tersebut, wanita yang bermain filem panas pura-pura menjadi wanita soleha, pura-pura beribadah kepada Allah, dan pura-pura dia berselawat kepada Nabi. Yang tujuannya adalah untuk mengharapkan popularitas dan uang yang banyak. Ketika filmnya mau habis, kontraknya pun mau selesai. Pada waktu itu ia ingin kembali ke negerinya. Pada malamnya dia bermimpi Rasulullah datang kepadanya dan berkata kepada wanita tersebut, tutuplah auratmu dengan kain hijau, karena Rasulullah paling suka kain berwarna hijau. Pada waktu itu pula dia pun terkejut. Keesokan hari dia pun pergi kepada salah seorang ulama yang sangat terkenal di negeri Mesir, yang namanya adalah Syekh Mutawwali Asy-Sya'rawi. Dia pun berkata tentang mimpinya kepada Syekh tersebut. Syekh mengatakan, wahai wanita, engkau telah diberi hidayah oleh Allah. Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Pada waktu itu pula dia pun bertaubat kepada Allah dan meninggalkan yang namanya filem panas, sehingga dia menjadi wanita yang lebih baik daripada sebelumnya. Artinya apa ibadah Allah sekalian? Dengan kita bermain-main dalam bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, begitu besar pahala yang Allah berikan. Bayangkan bila kita bersalawat kepada Nabi dalam keadaan ikhlas, berapa pahala yang kita raih di sisi Allah. Maka pada waktu itu pula malaikat maut tidak bisa mencabut nyawa lewat lidah. Maka kembali malaikat maut mencari celah lain, iaitu jalan lain menuju yang namanya tangan. Tangan pun berkata, wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu, karena semasa di dunia tangan ini digunakan untuk bersedekah. Manfaat bersedekah ibadah Allah sekalian luar biasa. Yang pertama, dapat menolak segala bala, 70 pintu bala. Dengan sebab bersedekah Allah akan menghindarkannya. Yang kedua, dengan manfaat kita bersedekah, maka Allah akan mempermudah rezeki kepada kita. Yang ketiga, dengan manfaat kita bersedekah, maka ketika kita berada di atas titik siratal mustaqim, maka kita akan bisa melewatinya. Bayangkan bila mana yang kita bersedekah kepada para alim ulama, kepada tempat-tempat ibadah seperti masjid dan tempat ibadah yang lainnya, berapa pahala yang kita raih di sisi Allah. Maka semasa Allah telah memberikan kita, menitipkan pada kita yaitu harta, segerakanlah dengan harta tersebut kita gunakan pada tempat yang taat. Jangan pernah kita menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan harta itu akan Allah mengambilnya. Dan jangan pernah kita menduga
harta yang dititipkan kepada kita hari ini akan bertahan lama, ibadallah. Yang kedua, dengan tangan masa ketika di dunia digunakan untuk mengusap kepala anak yatim. Ketika di dunia, tangan ini selalu menyapu kepala anak yatim. Bukankah ibadallah sekalian, satu helai rambut kita usap kepala anak yatim satu kebaikan yang Allah berikan. Bayangkan bila mana kita usap seluruh kepalanya, berapa helai rambut yang ada pada kepalanya, segitu pula Allah akan memberi pahala kepada kita. Yang kedua, barang siapa menyayangi anak yatim, tidak pernah menzalimi, tidak pernah menyakiti, apalagi memakan hartanya, maka bersama Nabi di dalam syurga. Nabi pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya bersama anak yatim dalam syurga seperti jari tengah dan jari telunjuk. Bayangkan ibadallah sekalian, hari ini di negeri kita, di kampung kita ada anak yatim. Kita yang punya harta, segera kita berkorban untuk memberikan fasilitas ataupun pakaian kepada anak yatim tersebut. Jangan sampai anak yatim itu berderai air mata. Daripada uraian singkat tadi, dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang namun kematian selalu mengintai kita bersama. Yang kedua, kematian ini merupakan awal perpindahan daripada alam dunia menuju alam barzah. Akan membuat kabar bahagia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan akan membuat kabar duka bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Adapun yang ketiga, pergunakanlah anggota jasadiah yang telah Allah berikan kepada kita pada tempat yang Allah ridha, supaya ketika kita menjelang sakratul maut, kita akan menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami simpulkan pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.